Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada baginda kita, penopang hidup kita, yang membawa kita dari alam kejahilian menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, adapun kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul tentang takwa. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan kepadanya, bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam hidup kita. Dalam surat Al-Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam ceramah yang saya sampaikan pada kali ini, yaitu tentang kematian. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara kita mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia, siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia dan tidak mengenal umur kita. Karena setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Kematian itu sendiri adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan di dunia menuju kehidupan akhirat dalam kematian. Para jemaah yang saya hormati dan yang saya banggakan, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan dalam sebuah surat. Dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah. Dan sesungguhnya aneh orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Hadirin jemaah yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala atau menghadap sebuah kematian. Tentu ada banyak hal yang harus kita bekali untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu beramal. Sebaik-baiknya orang yang Islam, sebagai orang Islam, kita wajib beramal kepada saudara-saudara kita. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai yang ayat 2. Yang artinya Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sidang jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, yang artinya sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu tidak dilakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amalan terakhir kita. Sidang jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang mendapatkan doa yang mendoakan kita kelak, sebagaimana hadis. Kita juga sebagai umat manusia, ketika kita ditinggalkan oleh saudara atau orang atau keluarga kita, maka ada hasil tani yang dihasilkan olehnya atau ada gaji yang ia sisakan, yang ia sisipkan, maka kita harus wajib berbagi sebagai amal jariah almarhum. Semisal jika almarhum meninggalkan uang, mungkin kita bisa menyumbangkan sebuah sejadah, karpet sejadah ke masjid-masjid, sehingga amalan almarhum tersebut mengalir terus. Karena apa? Karena sejadah tersebut dipakai terus oleh orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid. Maka dari itu, marilah kita senantiasa beramal sewaktu hidup kita. Ketika kita masih diberi umur yang panjang, umur yang sehat dan kesempatan, marilah kita perbanyak bekal untuk kita menghadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari pribadi saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.